Saya saya percaya pada waktu kita give our time to God, ya. Saya percaya kalau kita available waktu kita untuk Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Seperti waktu Musa pertama kali disuruh bebasin orang Israel ke mana? Mesir. Dia bilang, "Tuhan, siapa saya?" Ya kan? Tapi dia mau. Nah, Tuhan akan pakai. Saya juga percaya setiap kali saya bilang, dulu pertama kali saya khotbah, waduh, ngomongnya lebih terbata-bata karena saya bingung mau khotbah apa, ngomongnya gimana. Tapi setiap kali kita bicara semakin baik. Amin. Nah, saya mau ngomong sedikit tentang ministry. Kemarin saya lagi berdoa, saya perlu share. Biasanya saya kalau perkenalkan diri nggak pernah sampai sepanjang ini, Pastor. Tapi I wanna share sedikit tentang ministry. Pada waktu yang tadi saya bilang, kita punya waktu, Tuhan pasti pakai kita. Jangan kadang-kadang kita banyak excuses kalau ministry adalah, aduh, nggak ada waktu atau apapun. Itu banyaklah excuses yang kita bisa bikin. Tapi kalau kita available, Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Saya percaya, amin. Saya ini mulai bertobat, melayani itu di Asyir. Kenapa Asyir? Paling gampang jadi Asyir, ya kan? Tinggal salaman. Gitu. Mau ngomong tadi saya bilang, ngomong saya nggak terlalu jago ngomong. Mau nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Adik saya waktu saya umur SD SMP lah saya nyanyi, dia bilang, "Andre, kamu nyanyi atau ngomong?" Nah, semenjak itu saya udah nggak pede tuh, saya nggak akan nyanyi lagi dah. Jadi nyanyi juga memang nggak bisa, saya nggak bisa nyanyi. Main musik juga nggak bisa. Dulu mama saya tahu Mira main keyboard ya di sini atau apa. Mama saya juga lesin saya 8 tahun. Mama saya dibohongin aja sama saya. Tiap kali latihan saya latihan. Latihannya lagunya sama terus. Jadi nggak maju-maju juga. Jadi ya udah. Sekarang I cannot do anything. Jadi pertama kali pelayanan yang kita kerjain apa? Ya jadi usher. Tapi Tuhan luar biasa. Saya dulu nggak pernah kepikir saya bisa melayani Tuhan sampai sekarang begini. Dari usher Tuhan promote saya disuruh jadi stage manager. Nggak ngerti urusan stage manager. Apa stage manager? Ya udah belajar, mau diajarin. Ntar Tuhan kirim saya ke mana, suruh belajar, ya udah. Lalu jadi Sunday service. Saya in charge sekarang di Sunday service di Sarbini. Kalau dilihat Sunday service itu lebih broad lagi, lebih luas lagi. Saya juga nggak ngerti. Saya nggak pernah kepikir yang tadi saya bilang saya nggak bisa nyanyi. Cuma saat ini tim musik ada di bawah saya. Gitu. Kalau tim musik bilang 135 pertama kali saya bingung apaan 135, ya suka ada ya apa sih itu note. Sekarang saya udah mulai ngerti sedikit lah. Saya nggak pernah kepikir bahwa saya akan pimpin tim musik, nggak bisa nyanyi kok, main musik juga nggak bisa. Saya nggak pernah kepikir orang mau nyanyi mesti di audisi, mesti lewat saya tanda tangan, nggak pernah kepikir. Nggak tahu nyanyi, jadi saya cuma mendampingi. Basically saya nggak ngetes nyanyinya, nggak. Yang ngetes nyanyi ada musik directornya. Di Jakarta ada ketua HPM-nya yang ngurusin. Saya tinggal interview mau melayani atau enggak, mau praktis atau enggak. Kalau itu semua pas, ya buat saya pas. So kalau kita punya waktu, ya jangan buanglah waktu-waktu kita. Coba kita melayani. I believe semuanya bisa. Jadi jangan banyak excuses. Ada satu ayat di 1 Korintus 1 ayat 5-7. Di situ dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan dalam segala pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini ayat yang buat saya mau melayani di mana aja. Dulu saya minder orangnya, ya kan? Yang saya bilang disuruh apa-apa, disuruh ngomong, saya nggak bisa ngomong kok. Sekarang ya lumayan lah bisa ngoceh, lumayan lah kalau disuruh ngoceh 40 menit, 50 menit bisa. Tapi dulu nggak bisa, takut. Disuruh pelayanan ini takut, jadinya jadi usher terus. Kalau stage manager masih berani sedikit lah, nggak ada hubungannya, cuma ngatur orang, yang penting soundnya baik atau apa. Tapi ayat ini dikatakan, di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan segala pengetahuan. Kamu tidak kekurangan dalam satu apapun. Kalau di message-nya ada satu, you don't need a thing, you've got it all. Jadi kita ini kadang-kadang kita nggak believe bahwa kita bisa melakukan sesuatu, ya kan? Kita nggak believe, oh saya bisa nyanyi. Ada orang yang pengen nyanyi mungkin, ada ya, kayak teman saya, waduh kalau ngelihat mic pasti mau nyanyi. Ya, saya punya teman satu namanya Doni, Rudy pasti kenal.
Sampai nganterin anaknya pulang ke rumah, kalau kita karaoke dia bela-belain sendiri. Istrinya nggak ikut, dia seneng sekali Mike. Ya udah jadi di WL sekarang. Tapi ada orang yang kadang-kadang minder, mau nyanyi gimana, mau ini gimana. Just ini aja coba, mau apapun coba. Kalau di sini ada yang belum melayani, saya encourage untuk melayani. Karena kenapa? Seperti di Alkitab dikatakan, panenannya itu udah siap, tapi pekerjaannya sedikit. Ya. Kita butuh sekali banyak orang untuk melayani. Nggak hanya di gereja, tapi di luar gereja juga. Kalau kalian di pekerjaan, aktif di mana kayak saya selain melayani di gereja hari Minggu, saya sekarang mulai involve di HCD. Kemarin ini saya sempat ngobrol sama Pastor Somi karena nanya, Pastor, yang adopt a child di mana? Di sini ada berapa orang ya? Cuma saya mau mulai melayani dari waktu saya yang kalau kadang-kadang dipikir saya ada kerjaan, ya kan? Saya businessman, saya help my wife family juga punya bisnis, saya punya bisnis sendiri juga. Dari waktu yang banyak begini, saya mau gitu karena saya punya panggilan. Dari dulu saya nggak pernah tahu kalau orang tanya, what is your calling? Jadi pendeta? Enggak, ya kan? Ada orang yang pengen jadi pendeta, jadi PDP. Kalau saya nggak mau, ya udah deh, memang panggilan saya mau ke sosial. Jadi sekarang saya bantu Pastor Jimmy dan Pastor Edo run HCD. Mudah-mudahan HCD kalau ke depan, kalau dulu ada, ini sekalian promosi ya. Kalau dulu ada yang ragu ya Pastor ya, mau adopt a child, adopt a child ini hopefully by Harvest Festival nanti kita punya HCD and World Harvest lebih baik ke depannya. Karena kita semua juga udah, kalau sekarang ini temanya di gereja di Indonesia ini together. Di sini sama ya Pastor? Ya, together kan. Kalau kita kerjain sendiri, we do better tapi mungkin cuma sampai sekian. Tapi kalau kita mau do more gitu ya, kita kerjakan sama-sama. Jadi sekarang di Indonesia ini kita semua sama-sama. Kalau kita lihat everybody is involved. My wife involved di Go di luar gereja. Teman-teman saya mulai jadi PDP, memang ada bukan jadi PDP hanya berkhotbah tapi juga mulai mikirin gereja ini mau dibawa kemana, bantulah semuanya. Ada teman saya yang mungkin aktif di bisnis, dia mulai masuk Kadin, mulai ikut Lemhanas, mulai do segala things. Jadi let's do this together. Saya ini a businessman, saya melayani di Jakarta, jadi welcome kalau pulang for good atau datang ke Jakarta. Cari saya juga boleh. Tadi saya udah foto drummernya, saya lagi butuh drummer. Jadi saya foto drummernya, saya Instagram ke musik director saya, drummer coming home in June, Jadi, okay. So, jadi saya foto. Oh iya ya, saya lagi butuh drummer. Jadi saya foto dulu. Oke, mari sebelum mulai kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah suatu yang luar biasa ya Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat di sini ya Tuhan. Kalau sebentar lagi aku akan bagikan firman ya Tuhan. Engkau yang pakai aku ya Tuhan. Engkau yang buka setiap hati jemaat-jemaat-Mu di sini. Kami percaya biarlah hati ini menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Pada waktu firman-Mu ditanamkan akan bertumbuh dan berkembang dan menjadi rema bagi kehidupan setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini saya mau ngomong sedikit tentang how to give thanks to God. Bagaimana kita ini hidup grateful to God. Drummernya baru masuk tadi, nggak dengar berarti. Nggak perlu tahu drummernya, jadi ntar dia cari saya. Jadi lupa. I want to share about grateful. Bagaimana kita ini bisa give thanks to God in our lives. Kalau ada quote saya baca kemarin ini adalah thankful spirit. Thankful spirit is salah satu yang membedakan kita sebagai orang Kristen di dunia ini. Thankful spirit. I know it's not easy untuk bisa be thankful in our life. Kalau everything is not going as we plan, ya. Kalau dulu pertama kali kita lahir baru, saya ingat lahir baru, kita selalu thank you God baru lahir baru, thank you God, banyak miracles happen in our life. We tend to thank God more than right now, ya, benar ya. Along the way, secara sengaja atau secara tidak sengaja, kita lupa untuk terima kasih sama Tuhan. Kita take everything for granted. Ya kan, semuanya berasanya udah ada, ya udah, we take it all, everything for granted. Ditambah semua problem yang kita hadapi.
ya kan, family, segala kesibukan, keluarga, pekerjaan. Apalagi kalau pulang balik ke Indonesia. Di sini enak tuh, kemarin saya jalan gitu ya, santai, nggak ada macet, ya kan. Mau ke mana 30 menit pasti 30 menit, ya plus minus 5 to 10 minutes lah, ya kan. Udaranya jauh lebih enak. Kemarin saya di Atlanta, saya bilang aduh enak banget nih Atlanta ya, hijau, udah di sini agak panas sedikit lah, tapi masih enak gitu loh. Kalau di Indonesia udah sumpek macet, sekarang makin parah macetnya. Gitu loh, mau berdoa ke gereja aja struggle-nya susah sekali Pastor mau doa ke gereja. Aduh hari biasa disuruh berdoa ke gereja. Karena berdoa ke gereja bisa kadang-kadang takes 2 hours dari rumah kita untuk ke gereja. Kenapa? Macet, namanya Semanggi itu biang macet. Setiap waktu, setiap jam itu biang macet. Tapi dengan semua itu kita overwhelmed with everything we have sampai kita lupa terima kasih sama Tuhan. Saya sendiri ya lupa terima kasih sama Tuhan. Saya udah ikut Tuhan, nggak mungkin di sini banyak yang lebih lama dari saya. Saya ikut Tuhan pertama kali tahun 99. Pertama kali terima kasih sama Tuhan terus dikasih pekerjaan, ya kan, good job, singles, uang sisa bisa main golf saya setiap hari. Bukan setiap hari, setiap minggu. Setiap minggu saya bisa main golf. Ya, duit nggak habis juga. Ya udah senang. Tapi pada waktu kita mulai face problem, saya mulai berkeluarga, saya pindah ke Indonesia, everything overwhelmed. Dengan semuanya kita kadang-kadang lupa. Saya percaya it's not easy to be grateful when things don't go as we expected. Tadi saya bilang, it is not easy to be grateful when things don't go as we plan, right? It is not easy to be grateful when you born with bad condition, dengan kekurangan-kekurangan. Kalau kita lahir cacat kayak apa, pasti susah untuk apa? Untuk terima kasih sama Tuhan. Aduh, kenapa hidup gua begini? It's not easy to give thanks when you are in a situation in life when you don't know or understand why it's happening to you. Banyak dari kita kadang-kadang nggak tahu kenapa situasi ini terjadi pada hidup kita. It's not easy to give thanks or grateful when you face a storm or you don't know when it's gonna end. It's not easy to be grateful when we get angry at our life or at life with our situation. Banyak hal di dunia ini yang membuat, apalagi sekarang lebih kacau dunia menurut saya. Ya benar ya Pastor, di zaman dibandingin dulu. Sekarang lebih kacau. Jadi it's not easy to give to be grateful, to give thanks to God. Kayak kemarin saya beberapa hari lalu saya suka baca-baca Facebook, mendadak ada Facebook lagi nih, Facebook lama. Nick Vujicic, bacanya saya nggak tahu apa tuh. Nick, yang orang yang tahu ya, orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya kan? Dia hidup pertama kali dia bilang susah untuk to be thankful. Kenapa? Orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, dia nggak tahu hidupnya mau kemana habis itu. Dia nggak tahu apakah dia akan punya anak, dia nggak tahu apakah dia akan punya istri, tapi dia bisa overcome itu semua. Sekarang dia menjadi salah satu kesaksian di dunia ini. Dia ngomong di beberapa tempat, encourage people. Nah, saya nggak bilang semuanya itu gampang, ya kan? Nggak semuanya gampang untuk bilang terima kasih sama Tuhan. Karena saya sendiri mengalami hal yang saya sendiri susah bilang thanks to God. Saya in this situation di mana saya nggak terlalu grateful sama Tuhan when I was back in Indonesia. Jadi singkat cerita, saya lahir baru tahun 99 di LA. Sebelumnya saya nggak kenal Tuhan. Jadi waktu saya ke Houston saya belum kenal Tuhan. Jadi makanya nggak pernah lihat di gereja. Istri saya juga belum kenal Tuhan. Jadi kemana-mana. Tapi Tuhan begitu baik sama saya. Ambil saya kerja luar biasa di Amerika. Saya kerja 3,5 tahun. I did great. Pulang ke Indonesia, I work in Bogasari. I did great in Bogasari. I think I'm the youngest manager at that time. Ya udah, and then suddenly with the situation, short story, I have to help my wife's family karena perusahaannya waktu itu lagi keadaannya kurang baik. Istri saya juga selalu mungkin sama mertua saya berantem mulu kali ya karena nggak cocok. Akhirnya ya udah saya terus ipar saya desainer. Ipar saya ini desainer, jadi nggak mau ngurusin tuh yang namanya pegawai nggak mau. Dia maunya ya ada desain gue gambar. Dia seneng ngobrol sama orang. Namanya misi muda ya, kita semua misi muda. So I'm thinking about this like, okay, saya ini US graduate, ya, boleh dibanggakan lah ya, experience ada. Saya pikir kenapa enggak, gampang nih kayaknya problemnya bisa gue solve gitu aja. Apalagi gue udah kenal Tuhan, saya udah kenal Tuhan. Biasanya kan kalau udah kenal Tuhan ya udahlah semuanya pasti Tuhan buka jalan jadi sukses. Tapi ceritanya nggak begitu.
Kalau begitu semua saya, waduh udah lebih enak kali. Tapi ceritanya nggak begitu. Jadi saya mulai bantu itu tahun 2003. Adik saya nggak tahu saya susah kali. Dia taunya saya senang terus. 2003 saya mulai, and then singkat cerita kita kerjakan semuanya. 3 tahun saya struggle. 3 tahun, aduh Tuhan nih gimana Tuhan, ya kan? Terus mau coba mulai baik, tahu sendiri Indonesia ini banjir, masalah dengan banjir. Di sini kemarin katanya ada banjir tadi ya. Ya, waduh hebat di Amerika bisa ada banjir. Ini di Indonesia banjir 5 tahunan. Kalian tahu ya kalau banjir 5 tahunan habis Jakarta. Saya tahun 2006 pabrik saya, jadi kita lagi coba bangun pelan-pelan, mendadak air bah datang, udah kayak Nuh, air bah datang. Saya punya kontainer, kita nih ekspor, kita do furniture business, kita ekspor. Pada saat itu saya ingat 3 kontainer saya siap berangkat buat target tuh. Kalau kalian beli barang di sini, kalau made in Indonesia kadang-kadang bikinan Cengkareng gitu. Saya yang bikin. Habis 3 kontainer worth about like 1,5 M mungkin. Habis begitu aja. Saya sampai aduh lemes. Tuhan nih maunya gimana? Gitu loh. I don't have saving anymore. Udah kayaknya ngos-ngosan karena saya bisa nulis gaji saya sendiri. Tapi nulis gaji sendiri kan harus punya wisdom lah ya. Perusahaannya gimana ya, gajinya seberapa. Jadi singkat cerita sampai tahun 2007-2008 saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, I'm tired. Saya capek, saya komplain terus, ya kan. Selain itu saya coba bisnis apalah, cobalah. Saya punya teman banyak, bisnis ini gagal. Ya udah, sampai a point yang nothing happen. Saya bertanya sama Tuhan, udah nggak pernah terima kasih tuh sama Tuhan tuh. Nggak inget, tanpa sengaja saya nggak inget terima kasih sama Tuhan. Nggak inget, banyak problem kok, ya kan. Mau sekolah, kalau tahun depan saya mesti masukin anak sekolah saya ke sekolah, bayar uang pangkal kan. Di Indonesia tuh nggak murah-murah banget sekolah, ya kan. Mikir dulu, aduh gue mesti cari side job nih, project ini saya bisa do project, ya udah karena saya kontrak, backgroundnya bisa do kontraktor juga, saya do kontraktor, saya bangun ini, akhirnya dapat. Jadi I complain and ask God, why Tuhan, kenapa Tuhan, melayani sudah kok, disuruh apa aja, saya dari dulu disuruh apa aja saya kerjain. Suruh kecuali nyanyi ya tadi, karena adik saya bilang saya nggak bisa nyanyi. Nyanyi saya nggak bisa. Jadi kalau disuruh apa aja saya kerjain kecuali nyanyi, ya kan? So how can I be grateful to God with my situation? My salary just enough menurut saya. To put my children tadi untuk uang pangkal, saya mesti mikirin apa? So I complain. Tanya, tapi this is important yang di luar ini yang saya mau ngomong. Apapun situasi kita, jangan pernah pindah gereja, jangan pernah meninggalkan gereja, karena di gereja ini you will get something. I believe that. Jangan pernah menghindari kegiatan-kegiatan, kalau di Alkitab jangan menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang berbau Tuhan lah, ya kan? Kadang-kadang kalau kita ini lagi susah, disuruh apa nggak mau, ada I care. Aduh, I care, gue lagi pusing otak gue, ngapain sih ikut I care gitu kan. No, jangan. Ini important. Kadang-kadang orang bilang, aduh ke I care gak ada gunanya, gak dapat apa-apa. Bener, kadang-kadang emang gak dapat apa-apa kok saya ke I care. Tapi ada times yang you will get something. I believe that. Dan jangan pernah berhenti dari pelayanan kita. Jangan pernah berhenti dari pelayanan kita. Itu semua yang mendekatkan kita sama Tuhan. Kalau kita nggak ministry, nggak dekat sama pendetanya. Kadang-kadang pendeta itu dipakai Tuhan, benar-benar dipakai Tuhan. Namanya pendeta, dipakai Tuhan untuk say something, ya maksudnya, yang come of nowhere, akhirnya ini. Kalau saya nggak melakukan itu semua, saya out. Mungkin different story, ya kan? Saya dekat sama Pastor Jimmy karena saya melayani. Jadi one time istri saya foto-foto. Istri saya is the director of Go Magazine. Nggak tahu di sini ada Go Magazine, ada ya. Jadi dia setiap kali ada foto session harus ada, dia mesti lihat. Oh jadinya seperti ini. Jadi one time foto sessionnya Pastor Jimmy Untoro. Jadi harus datang. Jadi pastor biasa nanya. Selalu pastor kalau ketemu kita selalu nanya how are you. Semua pastor harus begitu. Kalau dia pastor nggak nanya how are you, waduh nggak usah jadi pastor kali ya gitu istilahnya. How are you? Biasanya kita jawab kan fine pastor. Kali ini dijawab, aduh not so good pastor. Emang at that time I'm speechless. Aku bilang sama istri saya, aduh ini gimana ya, udah at the end of my rope. Akhirnya ya udah deh Pastor Jimmy biasa, kapan-kapan kita makan. Oh ya udah.
Namanya pastor kapan-kapan kita makan, ya udah kapan-kapan kita makan. Dan saya juga nggak terlalu, aduh Pastor Jimmy ntar ngejarin gimana. Saya lupa. Minggu depannya Pastor Jimmy, bebe saya lagi. Lu jadi makan gak deh sama saya? Oh iya ya, ya udah deh Pastor boleh makan. So we spend like, lumayan saya surprise sama pastor saya. Mungkin Pastor Somi bisa surprise juga Pastor. Dia spend the lunch with me 4 hours. Hari biasa Pastor. Jadi kita ngobrol, and singkat cerita, jadi dia help saya kasih nasihat lah. Namanya pastor harus kasih nasihat, ya kan? Kalau enggak, misalnya lagi gimana jadi pastor gitu loh. Cuman this is the time yang tadi saya bilang this is important, ya kan? Never leave your church, never leave your activities in the church, never quit your ministry, karena it helps you. Trust me, it helps me a lot at that time. So mari kita sekarang belajar. Gimana nih kita supaya bisa be grateful? Gimana kita bisa give thanks to God? Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah kita harus belajar to understand bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah parts of God's plan. Dan we have to accept it. Oh ini part of God's plan. Jadi itu nomor 1. Kenapa saya bilang begitu? Part of God's plan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Saya nggak begitu ngerti dulu sering kita semua tahu lah kalau susah orang bilang ini rencana Tuhan, benar ya? Ini rencana Tuhan, saya sering dengar itu, ini rencana Tuhan. Ya rencana Tuhan apa ya? Saya nggak pernah tahu kok rencana Tuhan. Kenapa rencana Tuhan begini dalam kehidupan saya? Benar kan? Nah, mendadak ini kita ada retret, mendadak retret. Nah, saya bilang jangan jauh-jauh dah kegiatan gitu, nggak seneng juga. Ini tempat retret jelek banget waktu itu. Kita komplain sama teman kita namanya King. Aduh King, pilih tempat retret jelek amat sih gitu loh. Tapi kita datang. Ada pembicara besar dari Afrika. Tahun 2006 sampai 2009 kita senang sekali sama orang Afrika. Nggak tahu kenapa banyak sekali tamu dari Afrika. Jadi kita pergi. But cara Tuhan tuh luar biasa. Nggak dari orang Afrika itu saya mendapat sesuatu. Ini cuma morning devotion jam 7 pagi. Kalau morning devotion harus Pastor Daniel yang ngomong. Jadi Pastor Daniel cuma cerita about things di Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Kita bisa buka dulu. Lukas 1 ayat, tunggu saya agak lama. Biasanya senang pakai Alkitab biasa. Tapi karena berat saya nggak bawa. Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Lukas 1 ayat 5 sampai 7 di sini dikatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Skip sedikit di ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pastor Daniel nggak ngomong sama saya tentang specific my problem, but this kalimat di sini, ayat ini, saya baca ayat ini mungkin berkali-kali lah kadang-kadang, tapi nggak pernah ngeh gitu. Pada saat itu saya nggak, oh this is God's plan. Saya dulu tanya sama Tuhan, Tuhan kurang apa sih, disuruh apa-apa gue mau kok. Tithing saya juga nggak bolong. Saya bilang ya kan kadang-kadang, oh mungkin tithing gue bolong gitu kan. Tithing saya nggak bolong, Tapi di sini dikatakan Sakaria orang yang benar, tidak cacat di mata Tuhan. Pasti dia tuh sangat, saya ngerti lah kalau orang mau punya anak nggak punya anak. Saya punya partner satu, he's been asking for anak sampai sekarang nggak dikasih juga sama Tuhan. Saya udah kawin 10-11. Ya kemarin dia baru anniversary by the way. 11 tahun belum punya anak. Nah ini pasti Sakaria pengen sekali punya anak, nggak bisa punya anak, nggak dikasih anak juga sampai umurnya udah nggak bisa punya anak lagi. Tapi rencana Tuhan luar biasa. Kenapa? Kalau dia dikasih anak nggak ada Yohanes Pembaptis mungkin. Tapi rencana Tuhan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis dari Sakaria sama Elisabet. Ya, hidupnya benar di mata Allah, tapi dia tidak punya anak. Itu yang saya benar-benar dikasih anak akhirnya Yohanes Pembaptis. Nah, saya mulai dibukakan mata dan pikiran saya bahwa benar rencana Tuhan tuh kita nggak pernah ada yang tahu. But we need to accept it.
The point is we need to accept it. Kita sering dengar saya bilang, ini rencana Tuhan, ini rencana Tuhan, ini rencana, oh iya ini rencana Tuhan. Tapi kita mesti belajar accept, okay, this is rencana Tuhan. Whatever the situation, ini rencana Tuhan. Satu lagi di ayat cerita tentang orang buta. Di Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Saya nggak usah baca terlalu banyak, nanti waktunya juga nggak cukup. Di Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 dikatakan di situ ada orang buta. Jadi orang ini udah buta semenjak lahir. Ya. Di situ ditanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Orang dari lahir udah buta. Kayak tadi tuh si Nick, dari lahir udah kepotong, ininya udah nggak ada, kakinya udah nggak ada. Siapa sih yang dosa? Apakah orang tuanya yang berdosa? Atau kan kita kadang-kadang gue nggak punya anak nih, apa karena my past experience atau my past yang dulu gue begini jadi nggak punya anak. Nah ini di sini Tuhan jawab, bukan orang itu yang berdosa dan juga bukan orang tuanya yang berdosa, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Coba orang buta ini sekarang kan banyak, apalagi zaman sekarang, orang lumpuh gitu ya. Didoain, dia jalan, ya kan? Kita suka kadang-kadang apalagi orang awam suka nanya, ini bener nggak ya lumpuh ya? Siapa tahu buat supaya ini orang percaya Tuhan. Tapi ini nih orang dari lahir udah buta, jadi nggak mungkin dibohongin. Jadi emang lahir udah buta, dan dia disembuhkan nama Tuhan dan dia bisa lihat. Dan Tuhan bilang apa? Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, supaya kemuliaan Tuhan be glorified, dimuliakan, kemuliaan Tuhan nyata. Jadi orang tahu, dan itu suatu apa? Rencana Tuhan. Kalau dia bilang, aduh gimana gue bisa terima kasih sama Tuhan, dia dipakai sama Tuhan nih orang buta untuk semenjak dia selesai jadi melihat. Di Alkitab ke bawah-bawahnya banyak orang diselamatkan, banyak orang diselamatkan. Itu, nah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya itu part of His plan, but we need to accept it. We need to accept it and believe that His plan is great for us. Ya kan? His plan is beyond our imagination. Ya kan? Gak pernah ngerti lah dia mau ngapain. When I understand this, mata saya mulai terbuka. Mata saya mulai terbuka. Di luar itu saya mesti mulai lihat ke belakang. Apa sih yang Tuhan sudah kerjakan sama kehidupan saya? Ya kan? Mulai lihat apa lagi. And saya mulai bersyukur. Saya mulai bersyukur karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Nah, poin yang kedua yang saya ingin tadi bagaimana kita be grateful. Yang pertama, kita harus understand it is God's plan and kita harus accept it, harus terima itu. Ya kan? Kalau nggak terima susah ngertinya. Yang tadi saya bilang cuma rencana Tuhan aja. Semua orang ngomong begitu. Yang kedua, kita harus think about His kindness. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kita. Ya kan? Inventory kita, make a list, mulai make a list. Waktu itu saya mulai make a list. Kadang-kadang kita tuh seperti pepatah, nilai sedikit, apa sih pepatah itu? Saya suka ngajarin anak saya. Rusak susu sebelangga, ya kan? Dengan nilai sedikit, satu belangga ini. Benar, kita kadang-kadang problem yang kecil, ya kan? One problem menghilangkan semua kebaikan Tuhan, karena kita fokus sama problem itu. Itu sering terjadi. Nah, waktu saya lihat ke belakang, kehidupan saya, kita mulai make list. Waktu itu Pastor Jimmy juga bilang, make a list gitu loh. List kebaikan Tuhan. Saya percaya, waktu kita make a list problem sama berkat, akhirnya banyakkan berkat. Ya kan? Kalau saya lihat ke belakang, problem-problem yang ada dan berkat yang ada, berkat saya lebih banyak. Di Kolose 1 ayat 13-14 dikatakan, Tuhan selamatkan kita dari kuasa gelap. Ya kan? Di Kolose 1 ayat 13-14. Coba kita buka Kolose 1 ayat 13-14. Waduh, ini saya. Maaf, bentar agak lama. Kolose 1 ayat 13-14. Itu dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itu yang Tuhan lakukan yang terbesar dalam kehidupan kita. Dia mati buat kita, ya kan, di kayu salib. Dia nggak perlu kok datang ke dunia menjadi orang berdosa. Itu satu udah pasti, kita mesti ingat itu. That what God has done for us. Tapi juga lihat yang lain. Apa yang Tuhan
sudah lakukan buat kehidupan kita. Kalau kita lakukan itu, kita akan mengucap syukur setiap saat. Saya belajar itu banyak sekali. Waktu saya lihat ke belakang kehidupan saya dulu komplain, Tuhan ini perusahaan mau diapain gitu kan. Tapi saya lihat, aduh Tuhan, lu gak bikin gue bangkrut loh. Dengan revenue saya dan anak buah saya sebanyak itu, kalau dihitung secara manusia, perusahaan saya udah 4 tahun 5 tahun lalu bangkrut. Tapi Tuhan luar biasa. Kalau orang bilang hidup 5 roti 2 ikan gimana sih? Saya alamin, menurut saya alami itu di perusahaan dengan keluarga saya. 5 roti 2 ikan. Walaupun mau gajian berdoa banyak kan. Aduh Tuhan, bulan ini gimana gajian? Tahu-tahu ada aja, namanya Tuhan mah ada aja deh menurut saya. 5 roti 2 ikan. Anak saya mau sekolah bisa aja. Memang saya gak bisa sekolahin anak saya ke SPH, mahal bayar ke SPH. Tapi saya juga gak masukin anak saya sekolah ke SD Impres kok. Ya kan, enggak juga gitu loh. Saya masukin anak saya lumayan sekolahnya, National Plus bisa juga. Bisa liburan bisa, memang gak liburan setiap hari ke mana? Ke luar negeri mahal kalau dari Indonesia. Kadang-kadang bisa ke luar negeri. Cuma di Indonesia juga banyak tempat, anak saya mah dikasih pantai, dikasih apa seneng. Jadi kita sering ke Bali. Ya udah, lebih murah bisa. Jadi semuanya bisa. Jadi mengucap syukur kita tuh kadang-kadang lupa. Kalau dipikir-pikir banyak mengucap syukurnya. Saya akhir tahun kemarin mulai komplain apa tuh. Aduh Tuhan, kok akhir tahun saya punya problem lagi di one of my companies. Kok gini akhir tahun, biasanya mau Natalan, biasanya kita mau senang-senang gak memikirkan yang aneh-aneh. Tapi diingetin lagi sama Tuhan. Coba saya diingetin lagi tentang hal ini. List lagi. Oh iya ya. Back in early di bulan April sebelumnya tahun lalu Tuhan berkati kita orang di salah satu perusahaan kita dengan kantor baru, ya kan? Sebelumnya I don't have any office nyewa, Tuhan kasih apa kantor baru, kita bisa beli kantor walaupun kredit. Cuma sekarang sudah punya kantor sendiri. Itu terus yang lain-lain. Jadi diingetin Tuhan lagi, jangan cuma komplain sama one problem, ya kan? Kita jangan cuma komplain sama one problem, tapi kita lihat berkat Tuhan. Di sepanjang tahun. Jadi yang kedua, pada waktu kita berpikir tentang kebaikan Tuhan, saya percaya kita bisa mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus merubah cara kita berpikir. Mindset kita dirubah, fokus kita dirubah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semuanya tuh mulainya dari kepala kita. Kalau kepala kita udah negatif, semuanya pasti negatif. Kalau mindset kita udah beda, semuanya pasti beda. Ini yang semua ini diperintahkan. Karena saya bilang gini, kenapa saya percaya itu diperintahkan? Contoh, saya baru bilang Mira, my dad just broke his leg 2 weeks ago sebelum saya pergi. Papa saya sudah stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain, patah lagi pahanya. Patah, waduh saya bingung, patah saya mau pergi, mama saya mau pergi, waduh saya bingung. Tapi pertama kali dibilang itu patah. Nggak patah dok. Ada orang dokter kita panggil ke rumah dibilang patah. Saya bilang nggak percaya. Kenapa? Saya tepak, saya tendang itu dia nggak ngejerit kok. Nggak jerit dia. Kita papah begini nggak jerit. Akhirnya kita ronsen, bener patah, bener patah. Tapi ya udah, akhirnya nggak kita operasi karena dokter bilang untuk operasi itu alasannya 2 kan. Satu untuk apa bisa jalan lagi, emang dia udah nggak bisa jalan. Yang kedua mengurangi rasa sakit, menghilangkan sakit. Emang udah nggak sakit. Nah seperti itu. Ternyata saya baru tahu bahwa dari kepala dia ke ini sarafnya udah mati. Jadi ya udah nggak bisa ini, ya udah kita diemin. Tapi yang saya bilang tadi, everything start di sini. Mau sakit tuh mulainya dari sini. Yang bilang aduh sakit ya. Kalau orang yang belajar biologi ya, belajar biologi pasti tahu, ya kan? Segala sesuatunya mulainya dari sini. Nah kita harus rubah cara kita berpikir. Kita harus rubah. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan gini. Cara rubahnya gimana? Kasih yang bagus-bagus. Jadi yang dimasukin ke sini juga harus bagus-bagus. Benar ya? Filipi 4 ayat 8 dikatakan gini. Filipi 4 ayat 8. Saya cari dulu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus pikir nih semuanya yang positif. Mikir semuanya yang bagus-bagus. Jadi kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Jangan cuma komplain. Kadang-kadang kita komplain.
Komplain apa, aduh kok hari ini gue makan begini. Kita lihat kalau di Indonesia saya bisa lihat sekeliling di sekeliling kita banyak sekali. Saya ini kerja di pabrik, saya punya 300 sampai 400 pegawai yang gajinya UMR. UMR itu 2,2, kita ngejerit 2,2 nggak bisa bisnis, which is true. Tapi dibalikin lagi 2,2 mereka hidup. Aduh susah. Kita punya banyak komunitas di gereja. Pastor kemarin saya pergi nanam buat ini ya Pastor ya. Kita punya banyak komunitas. Kita adopt community di Indonesia. Dan saya sering ditugasin khotbah di komunitas. Ada satu komunitas gerejanya itu cuma 4x4. Ya, serem lah. Sekitar kanan kirinya orang Bugis semua. Kamu tahu orang Bugis, pelayan Bugis tuh yang benar-benar wah gitu loh. Lagi khotbah namanya di kampung pinggir jalan ada anak main bola, gubrak gitu udah pasti. Kesaksiannya juga berat. Nah, kalau kita lihat sekeliling kita mesti thankful sama Tuhan. Kita bisa makan setiap hari. Mereka orang untuk makan aja susah gitu loh. 800.000. Saya paling kurang suka kalau ditugasin hari bulan Februari khotbah di situ. Khotbahnya mesti khotbah duit 800.000. Apa nih yang dikhotbahin tentang duit? Suruh tithing lagi 800.000. Makan aja udah susah. Kok disuruh tithing, gue bilang kan. Saya sempat ngobrol panjang lebar tapi saya ngerti dah. Cuma that's what happening di Indonesia. Banyak sekali yang begitu. Nah, kita mesti jangan terlalu banyak komplain. Kita mesti change kita punya mind dari complain to praising. Kita harus change our mind dari kritik ke encouragement. Kita mesti change our mind dari getting a bless to become a blessing. Kadang-kadang orang mikir, aduh bless gue dong, bless gue. Kadang-kadang di Jakarta juga komplain, aduh gue ke gereja gak dapat apa-apa. No. Mau dapat apa-apa baca firman Tuhan. Dikit sendiri podcast, Google banyak kok. Ya kan? Ya tentu kita mesti ini. Tapi be a blessing to people. I don't know, mungkin kalian ngerjain apa be a blessing. Change our mind to what we don't have to what we have. Kalau kita selalu fokus dari apa yang kita nggak punya, ribet. Kalau nggak punya, aduh mestinya gue bisa kerjain ini, tapi gue nggak punya ininya. Nggak akan beres-beres, nggak akan kesampean, nggak akan terjadi. Kalau kita fokus pada hal yang kita nggak punya. Tapi fokus aja sama yang kita punya. Punyanya apa sekarang? Punyanya kayak dulu saya ingat, kalian kalau di sini mungkin ada yang tahu Axio ya. Yang baru married mungkin tahu Axio. He's a friend of me. Pertama kali dia mulai usaha, saya ingat kok. Kalau orang sekarang bayar jutaan untuk bayar Axio, mau kawin aja bayar jutaan untuk foto. Dulu gue free karena dia baru mulai dan temen gitu loh. Tapi itu salah satu contoh. Kalau mau dipikirin, dia bilang, what do I have right now ya? Saya cuma punya kamera, saya bisa melakukan sesuatu. Sama Aven, dia bisa jadi graphic designer. He start with what mereka punya. Sama, kita juga kadang-kadang kita fokus mau bisnis, fokus hal-hal yang aduh mau kerjain ini ya butuh modalnya segini, nggak punya duitnya kok. Ya jangan mikirin itu, pikir dari yang kita punya bisa ngapain, kerjain. Saya percaya Tuhan akan ubah semuanya. Change our mind dari negatif ke positif selalu. Nggak gampang, saya juga belajar itu kadang-kadang masih suka negatif kok. Tapi diingetin terus, belajar terus. So saya percaya kalau kita understand Tuhan punya rencana dan menerima itu, terus kita pikirin kebaikan Tuhan. Apa sih Tuhan yang kerjain buat kita? Every day pasti Tuhan ada. Napas saja kebaikan Tuhan, ya kan? Bisa makan kebaikan Tuhan, ya kan? Dan change our mindset, pikiran kita. Saya percaya kita akan start give thanks to God. Kita akan mulai grateful in every situation that we have. When we start give thanks, saya percaya segala sesuatunya mulai in order, mulai terjadi, ya kan? Kita punya kehidupan juga lebih kita accepting, kehidupan kita akan lebih enak, kehidupan kita lebih bahagia. Saya understand this some area of my life. Waktu saya mulai itu, God mulai taruh semuanya mulai in order. Ya nggak langsung terjadi, ya kan? Tapi God mulai put. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini bukan prinsip. Bekal saya lah selalu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nggak mungkin, itu kan di Alkitab juga dikatakan, tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Kadang-kadang kita sampai things yang kayak, aduh Tuhan dari mana lagi ya gue bisa lakuin ini ya. Apalagi kalau saya lagi mau gajian dulu, Tuhan udah gak tahu
mau dapat duitnya dari mana. Ya, udah nggak tahu mau dapat duitnya dari mana. Tapi saya selalu ingat Tuhan, nggak mungkin sampai gue harus gimana. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kekuatan saya. Tuhan tahu sampai kemana saya bisa take this problem gitu. Dan semuanya akan berjalan dengan baik. Mengucap syukur. Saya nggak saya bilang setelah saya lakukan itu semua saya nggak punya problem. Nggak, problem tetap ada saya. Tapi problem itu membuat iman kita bertumbuh. Kan orang bilang diasah ya pasti bertumbuh lagi. This year is not easy for me, tapi ya belajar grateful. Yang tadi saya bilang, one of my business masih struggling sekarang, yang kita mesti terus berdoa sama istri saya, berdoa gimana ya supaya kok udah lama, it's been 10 years. Bayangin Tuhan kasih saya selama 10 tahun tuh laporan keuangan merah, cuma tahun ke-9 biru. Saya seneng, saya celebrate. Biru, berikutnya dikasih merah lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, ini maunya apa? Saya berdoa, tapi Tuhan juga kasih kita orang beberapa company yang cukup baik dan berkembang. Tahun ini saya di face with issue papa saya sakit, kena stroke lagi. Mama saya mendadak at the same time sakit juga. Waduh, ribet sekali udah di rumah ribet. Mira mau pulang, saya bilang aduh jangan, lebih ribet lagi lu pulang. Ntar anaknya siapa yang ngurusin, enggak deh. But saya belajar di situ, saya belajar, aduh Tuhan, ya udah. When God with Tuhan bersama-sama dengan kita, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Semuanya pasti, walaupun kadang-kadang aduh, enaknya kan kalau enak tuh maunya semua smooth ya. Tapi enggak, tapi ya oke lah, bisa dijalankan. And God luar biasa. Saya mau bilang tadi pengalaman saya, kehidupan saya ini kan saya bilang is one of God's plan. Ya kan, saya nggak tahu sampai 2 tahun lalu ada teman saya. Jadi saya ini kan karena membawahi tim Sunday Service banyak. Pasukan saya paling banyak. Kalau orang bilang pasukan saya ini kalau di ABRI paling banyak. Kenapa? Asir di bawah saya. Pasukan asir saya banyak. Pemusik juga banyak gitu kan dibandingin. Jadi kalau ada meeting gereja nih Rapka, mestinya hari kemarin meeting Rapka, saya nggak datang, nggak jadi meeting. Kenapa? Duit itu kalau Rapka keluarnya dari mana sih? Sunday Service yang ada asyir, tim musik nih duitnya paling banyak sama sekolah minggu. Itu 2 nggak ada, nggak jadi meeting pasti. Ya kan? Tapi one of our teman kesusahan, sama kesusahannya. Dia nggak pernah lihat saya kayak seperti adik saya, pikir saya mah kasera-sera aja, senang-senang aja. Jadi waktu dia datang ke saya share sama dia, saya share, which is good gitu loh. Kalau saya nggak ngalami ini semua, ya, saya mungkin nggak bisa share. Dia bisa balikin kayak, lu tahu apa sih Dre? Orang lagi susah. Tapi saya pernah mengalami itu, saya bisa ini. Dan 2 bulan yang lalu sama terjadi. Ini salah satu teman baik, ya, teman dekat kita lah. Kita nggak pernah kepikir he has this kind of problem. Nggak pernah kepikir saya. And suddenly he just break seperti itu. Ya udah, saya bisa share. Coba saya nggak ini. Ini rencana Tuhan, saya bilang. Kalau saya nggak ngalamin ini, saya nggak akan bisa share ke dia. Saya nggak bisa nguatin dia. Amin. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada rencana. Teman saya yang saya share itu malah jadi partner saya sekarang. Ya udah, let's do business together. Ya udah, jadilah itu bisnis jalan sekarang gitu loh. Tanpa saya harus pegangin juga bisnisnya. Jadi problems tadi, turbulence pasti ada di dalam semua aspek kehidupan kita. Itu yang membuat iman kita luar biasa. Akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Yang saya bilang tadi, saya juga belajar ini semua dari teman juga, dari banyak orang. Makanya saya tadi bilang jangan jauhkan diri kita dari kegiatan gereja juga, atau kegiatan rohani lah. Yang jangan bilang kegiatan gereja lah, salah nanti. Kegiatan rohani. Kalau punya I care, ikut I care. I have a good friend yang cerita, istilahnya ini my brother keeper. He's my brother keeper sampai sekarang. He's my partner di bisnis juga. He's my brother keeper. Dulu saya bertobat sama dia juga bareng. He's been encouraging me. Saya juga belajar dari dia. Dia luar biasa. Istrinya luar biasa, Pak. Salah satu one of the pendoa kita bukan di Sarbini tapi di IFGF. Sama kita melayani, dia melayani di gereja IFGF yang di satu lagi di Belesa. He's my good friend sampai sekarang 11 tahun. Every single thing dia udah coba. Mau apa sih?
Kalau kedokteran tuh udah coba semualah. Semua dokter udah dicoba. Masih belum punya anak. Tapi saya belajar sesuatu dari mereka adalah apa? Hatinya. Hati mau melayani. Whatever it is, terus melayani. Sekarang dia melayani malah lebih dari itu, bukan hanya di gereja. Kalau kita suka ledekin, calon gubernur kita nantinya. Karena ya dia suka ke politik, he will be in politics in 5 years. Jadi kita support dia juga, everybody supporting him. Belajar banyak. Kalian kalau baca Go Magazine couple years ago, ada satu di Belesa, salah satu gereja kita, pasangan suami istri mau punya anak susahnya minta ampun, udah bertahun-tahun. Keguguran 7 kali, bayangin 7 kali. Pastor kenal kali ya orangnya, Pastor ya. Kalau nggak salah 3 atau 4 kali anaknya udah keluar. Umurnya berapa jam cuman. Tapi tetap setia sampai sekarang. Melayani Tuhan. Main keyboard, main ini, tetap ini. It's just something that kita belajar lah sama-sama. Kadang-kadang kita nggak tahu teman kita tuh bisa kasih kita contoh apa. But I learn from all of these people juga. Kadang-kadang orang yang nggak harus leader juga kita bisa belajar. Amin. So itu share yang saya mau bagikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi rema bagi kehidupan masing-masing. Terima kasih. Amin.